Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan berdoa. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Oke. Baiklah. Sebelum kita memulai, Ibu absen terlebih dahulu untuk kelas 11 Akra 1. Aden, Adi Sofian, Anissa, Angel, Arif, Carlo, Dea Selvia, Deka, termasuk ya Sake, Dewi Ardila, Dewi Sartika, Iza, Jeffrey, termasuk Jordi, Koirunisa, Mariana, Mas Pira, Mama, Merza, Muhammad Aji, Nopaldo, Putri Ansari, Putri Afilia, Riko, Ririn, Sebri, Selvi, Siti Salama, Ulwia, Cindy, Waji, Damaso, Wa Asri, Rio. Oke, jadi hari ini ada 3 orang yang tidak hadir, dua tanpa keterangan, 1 sakit. Baiklah, sebelum kita masuk proses pembelajaran hari ini, siapkanlah alat dan bahan yang kalian gunakan, buku tulis, pensil, pena, buku paket, ya, karton, dan komputer. Bagi yang belum menyalakan, silakan nyalakan komputernya. Sudah dinyalakan semua? Sudah siap? Ya. Baiklah, pada materi sebelumnya kita membahas tentang apa, Nak? Materi sebelumnya kita membahas tentang apa? Kita persediaan sistem periode dengan metode LIFO dan LIFO dan apa lagi? Oke, kemarin terima kasih Nak ya. Masih ingat berarti? Kemarin kita sudah membahas tentang si pencatatan persediaan sistem periodik, FIFO, LIFO, dan apa lagi? Sekarang di sini kita akan membahas tentang pencatatan persediaan sistem perpetual. Nah, di sini ada juga menjadi tujuan pembelajaran kita. Peserta didik menjalankan
mencatat kartu persediaan. Yang menjadi KD kita yang pertama itu menerapkan sistem persediaan, pencatat persediaan, dan yang KD keterampilan itu melakukan pencatatan persediaan. Nah, ya? Nah, pernah dengar apa itu persediaan sistem perpetual? Adakah pernah mendengar apa itu sistem perpetual? Apa itu persediaan sistem perpetual? Ya. Sistem pencatatan perpetual merupakan suatu sistem pengelolaan persediaan di mana pencatatan mutasi persediaan dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan, sehingga mutasi persediaan selama satu periode, terminator, dan setiap saat jumlah maupun nilai persediaan selama satu periode. Oke, berarti penjelasan terus-menerus. Oke, sekilas kawannya sudah menjelaskan apa itu pengertian persediaan sistem perpetual. Nah, di sini nak, mengapa persediaan ini penting? Yang pertama itu merupakan aset signifikan yang untuk kebanyakan perusahaan merupakan aset yang terbesar, itu merupakan persediaan. Persediaan merupakan perusahaan aktivitas utama dari perusahaan dagang. Itu sekilas Ibu mengapa persediaan ini penting dilakukan. Baiklah, di sini semalam Ibu sudah WhatsApp ke kalian mengenai format tentang persediaan, kartu persediaan. Jadi kalian sudah mendapatkan format kartu persediaan. Silakan kalian buat di komputer kalian per kelompok. Dalam satu kelompok ada 5 orang, tapi ada 2 komputer yang disediakan. Silakan kalian buat format kartu persediaan. Buat formatnya 3 format: tipe, LIFO, dan APRAG. Jadi silakan kalian buat. Misal sudah selesai, tipe sudah selesai. Belum ya, masih proses pembuatan. Silakan kalian buat terlebih dahulu. Sudah selesai kita print, dan apabila sudah di print, kita akan mengisi dari kartu persediaan dan akan mempersiapkan karton dari jadi kalian dibagi. Ada yang mengisi kartu persediaan sudah diisi, disalin ke karton manila untuk ditampilkan sebagai presentasi. Paham tugasnya? Paham. Jadi setiap kelompok Ibu bagikan itu menjadi 5, ada 6 orang. Karena ada yang tidak hadir, kalian kerjakan masalah mengenai format dari kartu persediaan. Sudah buat, baru kalian tulis itu apa yang kalian buat. Itu studi kasus 8. Pada halaman berapa studi kasus 8? Coba buka bukunya. Studi kasus 8 115 ya Allah. Di situ 115 kalian mengerjakan studi kasus 8 ya. Jadi setiap kelompok Ibu bedakan. Ada kelompok 1 ini menggunakan mana 1? Iya. Kelompok 1 tipe, kelompok 2 LIFO, kelompok 3 APRAG, kelompok 4 FIFO, kelompok 5 LIFO, kelompok 6 APRAG. Nah, jadi akan tetapi format kalian buat semua FIFO, LIFO, dan APRAG. Oke? Print out dan kita isi ya. Silakan kalian buatlah. Boleh kalian untuk mencari dari studi kasus 8 tersebut boleh menggunakan sumber belajar buku maupun internet. Ibu bebaskan mana yang kalian dianggap bisa mampu memahami dari sumber belajar tersebut, bisa mengisi, bisa memecahkan permasalahan dari studi kasus 8. Silakan kalian kerjakan secara berkelompok. Silakan kerjakan. Ini ya. Jadi kopi semua ganti di metode itu jadi sudah? Copy paste kan? Kalau sudah FIFO, LIFO, apa lagi sudah? Coba kalian tengok mereka tuh yang hasil laptop komputer itu.
Copy paste ya, copy paste. Pipo, Lipo ke bawah kerage. Nah, ya, coba copy paste. Oh, sudah. Ganti Lipo, oke? Di bawahnya. Iya, yang itu. Coba lihat yang itu. Coba pelan-pelan, pelan-pelan. Iya. Iya. Kalau siap, siap di print nak ya. Ya. Kalau sudah siap, siap di print. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Formatnya sudah dapat semalam, kalian buat. Di situ terdiri dari apa saja? Kartu persediaan. Ada nama, ada metode, dan ada kode. Di situ juga dalam kolomnya terdiri dari tanggal, nomor bukti, deskripsi relatif keterangan, in masuk, persediaan masuk, out persediaan keluar, balance berarti jumlah persediaan akhir, unit price harga, dan total dari unit dikali price. Di situ terdiri in, out, dan balance. Oke, sudah? Silakan kalian print satu kelompok. Silakan kalian print ya. Ini tidak tenang juga. Tampak ini peringkat yang di atas ini. Iya, sama. Ini pegang, peganglah. Kalian mau. Sekali lagi ya. Oke. Diganti Lipo apa lagi tuh? Ini masukkan kalau misalnya ada yang kosong. Sudah kembali. Ya, silakan Prina. Satu persatu ya per kelompok. Nanti kelompok lain juga. Lipo kayak apa lagi? Ya sudah, apa lagi? Oke, kembalikan. Ya. Ya, silakan. Kasih kalian nak bagi yang kelompoknya yang sudah ngeprint tadi. Yang Pipo itu kelompok mana yang 1 dan 4. Dia ada apa ya? Sudah 2, ada boleh nggak apa-apa. Ya. Saya berdiri bagikan awal asri. Silakan bagikan. Sudah nih? Ini yang diganti, yang itu diganti. Itu metode yang diganti. Oh sudah, ini bawah. Itu bayar. Yang nomor berapa ini? Klik dulu apa lagi? Klik dulu. Klik. Tidak, klik. Ya, berapa? Ini maksudnya. Ya sudah, biarlah mereka ganti deh. Di apa lagi siapa? Kalian? Iya, rata-rata. Siapa lagi rata-rata? Rata-rata? Belum poin. Oke, tulisan. Sudah dapat? Kalian tuliskan
Masalahnya terletak di studi kasus 8. Kalian selesaikan. Bukan hanya studi kasus 8 ya, pengertian dari sistem perfektual juga kalian harus pahami. Kalian harus paparkan di saat presentasi nanti. Silakan kerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit, selesai kita presentasi. Silakan. Iya. Mana bukunya, Nak? Mana bukunya? Ini. Bukunya. Pakai. Kerjakan, Nak, ya. Orang hari ke belakang bisa masih sibuk satu kelompok oleh hari ke belakang. Komputernya juga kan? Nanti dikumpul Nak, ya. Yang hasil dari print out tadi kumpul dengan ibu. Nah, silakan. Ini pakai pena nih. Nanti pakai pena ya. Silakan jadi. Buku mana ada di situ? Iya, buku ada yang itu nanti. Ya. Ini sudah selesai? Lalu yang ini yang bagian soal buka. Yang ini ya. Ini berapa? Sesuai. Saya tak kemas menit. Saya kemas menit. Mana aku sejam setengah aku. Jangan nando. Sudah tulis kan? Sudah tulis Nak? Silakan tulis. Ya, kenapa?
Kita beli jangan persediaan ini keterangan. Cukup ruang. Lagi beli. Description tuh keterangan misalnya ada persediaan, penjualan, pembelian itu keterangan dari itu. Ya, itu descriptionnya. Silakan kalian tulis, nanti kita sekarang oke, 1, 2, 3, tinggal 7 menit lagi. Saya mengerjakan, lalu kita presentasi ke depan. 7 atau 10 menit lagi boleh. Ya, nanti kita presentasikan di depan. Silakan tulis yang kecil. Di bawah ini. Yang boleh jangan saya rekam mau mulai buku. Nulis. Siapkan karton manila. Tulis di karton manila juga. Kalian tulis di karton manila untuk sebagai bahan presentasi kalian. Boleh digabung nak, misal kolom kalian buat itu kekecilan, yuk diperkecil saja tulisan kalian. Silakan. Kerjakan yang itu. Salin. Buka salin. Selesai, nak? Nama kelompoknya taruh di belakang, nah ya, supaya ibu ada penilaian atas pekerjaan kelompok.
3 menit lagi nah ya. Ya. Tulisnya selesai kita presentasi. Silakan kerjakan terlebih dahulu. Yang bagian karton kerjakan yang menyalin karton karena kalian ada hall 5 kan, hall 5. Jadi ada yang menulis di bagian kartu persediaan yang sudah di print out, ada yang mencari jawaban, dan satu lagi bagian menulis di karton manila. Silakan berbagi tugas dalam satu kelompok, harus aktif semua. Jangan tidak ada yang bekerja. Ya, siap. Ya, sudah belum? Sedikit lagi, yuk kerjakan. Kerjasamanya yang paling utama, kita menghasilkan project nah ya. Yang dihasilkan itu adalah produk yang kalian print, lalu kalian isi. Itu merupakan project dari proses pembelajaran yang ingin dicapai itu. Oke. Oke, sudah selesai? Waktunya di desktop dan tidak sesuai semua. Ada yang jam 8, ada yang jam 7. Sekarang jam 3 pas ya. Berarti masih ada yang belum? Hai.
inventory card-nya tulis di atas untuk itunya perusahaannya tulis nah. Ini ada ya. PD Jaya Sakti. Ya, nama kelompoknya di belakang ya. Jangan lupa. Lalu yang PD Jaya Sakti itu, ya nggak apa-apa. Iya Pak, iya. Ya, yang menu nama Bapak. Boleh ya? Inventory card-nya di atas ya, Pak, ya? Iya. Di atas, inventory card di atas. Galaxy angkat ya. Memang itu di dosen. Oke, sudah? Baiklah, silakan kalian kumpul terlebih dahulu ke kelompok sini. Ibu ambil dulu. Mana? Ini nak ya. Ini yang kalian hasilkan. Ya. Mana yang sudah? Mana lagi yang sudah sini nak? Mana lagi? Ada lagi? Oh, nomor satu ya. Nanti presentasinya kalian menghadap ke depan ya, di sini semua. Jadi yang bagian menghadap desktop menghadap ke depan untuk tahu pemaparan dari kelompok teman kalian. Ya, selesai. Baiklah, sekarang bagi yang belum satu kelompok lagi silakan. Ada Mister Nak? Ini Ibu bagikan ya nomor urut untuk presentasi. Nomor urut nah ya. Jadi Ibu tidak lagi berdasarkan nomor urut kelompok, akan tetapi berdasarkan nomor yang kalian ambil di depan. Ya, silakan untuk ketua kelompok mengambil nomor urut presentasi. Ya, silakan perwakilan dari ketua kelompok atau perwakilan kelompok. Silakan. Silakan ambil nak, bebas. Ini merupakan nomor urut presentasi. Silakan yang lain kalau tidak ada kepentingan silakan duduk terlebih dahulu. Ya, sudah. Ya, silakan duduk. Silakan duduk. Yang tampil pertama silakan maju ke depan. Untuk mana yang tampil terlebih dahulu? Ya, silakan. Masih satu soal. Ini. Yang lain silakan menghadap ke depan. Bagi yang membelakangi desktop, jadi kita yang bagian di sini. Menghadap ke depan ya. Silakan menghadap ke depan terlebih dahulu. Ya, geser sedikit, nggak apa-apa. Ya.
Silakan. Yang lain kita ikut. Iya, itu kan masih Ya. sikap. Silakan mulai. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan pengertian Baiklah, pertama-tama saya akan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian persediaan menurut sistem perspektual. Menurut Santoso, sistem pencatatan perspektual merupakan suatu sistem pengelolaan persediaan dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambung sehingga mutasi persediaan selama satu periode termonitor dan setiap saat jumlah maupun nilai persediaan selama satu periode. PT Jaya Sakti Kartu Persediaan dalam metode FIFO. Tanggal 4 persediaan masuk, persediaan keluar, nilai persediaan akhir 400, harga 800.000, jumlah 32 juta rupiah. Tanggal 9 persediaan masuk, unit 300, harga 82 juta, jumlah 24 juta 600.000 rupiah. Nilai persediaan akhir, unit 400, 300 tambah 700, harga 80 juta, 82 juta, jumlah 32 juta rupiah, 24 juta 600.000 rupiah. Tanggal 12 persediaan keluar, unit 400, jumlah 30 juta
rupiah. Pada tanggal 12, piutang dagang penjualan debit Rp40.500.000, kredit Rp40.500.000. Harga pokok penjualan pada tanggal 12 Rp36.100.000 per barang dagang, dikredit Rp36.100.000. Pada tanggal 15, persediaan barang dagangan debit Rp33.200.000, kredit utang dagang Rp33.200.000. Pada tanggal 19, piutang dagang debit Rp31.800.000, penjualan kredit Rp31.800.000. Harga pokok penjualan di debit Rp28.800.000, per barang dagang kredit Rp28.800.000. Pada tanggal 26, per barang dagang debit Rp28.800.000, per barang dagang Rp28.800.000. Pada tanggal 28, piutang dagang penjualan debit Rp23.000, kredit Rp24.000. Harga pokok penjualan per barang dagang Rp20.700.000, Rp20.750.000. Pada tanggal 30 per barang dagang, utang dagang debit Rp41.000.000, kredit Rp41.000.000. Hasil total dari uraian debit dan kredit menjadi Rp304.700.000. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin bertanya, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya. Jurnal metode FIFO pada tanggal 15, persediaan barang dagangan, utang dagang hasil dari Rp33.200.000 dapat dari mana? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang menanyakan pada tanggal jurnal metode FIFO tanggal 15 per barang dagang pada utang dagang hasil dari Rp33.200.000. Dapat itu dari jumlah persediaan masuk tanggal 15, jumlahnya adalah pada tanggal 15 jumlah persediaan keluar jumlah persediaan masuk Rp30.200.000. Baiklah, itu saja jawaban dari kami. Apakah kelompok 4 puas? Dari kelompok lain masih ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya. PD Jaya Sakti nilai persediaan akhir jumlah akhir tanggal 30 November hasil dari Rp700.000 dapat dari mana? Oke, baiklah, di sini saya akan membantu menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu pada nilai persediaan akhir tanggal 30 itu dapat bukan 700 atau 70. Diperjelas kembali soalnya. Oke, jadi 70 ini dapatnya dari 41 juta
44.900.000 rupiah ditambah dengan 41 juta rupiah menjadilah hasilnya 70 juta rupiah dari nilai jumlah akhir persediaan. Apakah kelompok 5 buah Silakan. Lanjut. Tanyakan. yang ingin bertanya lagi silakan. Tidak ada. Tidak ada. Boleh tunggu, yang bertanya itu sakit Bu. Baiklah, kami di sini menyelesaikan presentasi hari ini. Bila ada kata salah kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini untuk presentasi, bukan untuk buat ekspektasi. Karena tingginya ekspektasi bisa membuat sakit hati. Anjay. Perkenalkan, nama saya Angga Yolanda dan rekan-rekan saya silakan perkenalkan diri. Nama saya Warastik. Saya Mas Faida. Saya Sepri. Saya Mawar. Dewa. Maka saya akan menjelaskan. Di sini tema presentasi saya hari ini yaitu sistem persediaan menurut sistem perfektual. Pengertian metode pencatatan perfektual. Metode perfektual adalah metode pencatatan yang dilakukan setiap waktunya, disesuaikan dengan adanya transaksi pemasukan dan pengeluaran persediaan barang yang terjadi. Ada 3 sistem pencatatan perfektual pada persediaan barang. 1. Metode perfektual FIFO. Metode FIFO adalah sebuah metode penilaian persediaan barang di mana barang disesuaikan berdasarkan urutan yang sama ketika barang dibeli. 2. Metode perfektual LIFO. Sistem pencatatan perfektual LIFO adalah metode yang dipakai sebagai sistem pencatatan persediaan barang dagang, yaitu di mana biaya per unit yang terjual merupakan biaya dari pembelian terakhir. 3. Pencatatan perfektual average. Metode perfektual average biaya rata-rata dapat kamu gunakan untuk mengelola persediaan dengan menghitung biaya rata-rata pada setiap jenis barang ketika terjadi pembelian. Lalu biaya per unit tadi dipakai untuk menghitung biaya setiap terjadi penjualan dan pembelian lainnya. Kemudian selanjutnya akan dihitung biaya rata-rata. PD Jaya Sakti Kartu Persediaan. Tanggal 4 November 2017, nilai persediaan akhir unit 400 dikali 80.000 harga unit yaitu jumlah 32 juta rupiah. Tanggal 9 persediaan masuk 300, harga satuan 82.000, jumlah 24.600.000 rupiah. Nilai persediaan akhir 700 dikali 700, harga unit 80.857, jumlah 56.600.000 rupiah. Tanggal 12 persediaan keluar 450, harga satuan 80.857, jumlah 36.385.650. Nilai persediaan akhir 250, harga satuan 80.857, jumlah 20.214.350.000. Tanggal 15 persediaan masuk unit 400, harga satuan 83.000, jumlah 33.200.000 rupiah. Nilai persediaan akhir 650, harga satuan 82.175, jumlah 53.414.350. Tanggal 19
Persediaan keluar 350, harga satuan 82.175. Jumlah 28.761.250. Nilai persediaan akhir unit 300, harga satuan 82.175. Jumlah 24.653.100. Tanggal 26 persediaan masuk unit 300, harga satuan 83.000, jumlah 24.900.000 rupiah. Nilai persediaan akhir unit 600, harga satuan 82.588, jumlah 49.553.100.000 rupiah. Tanggal 28 persediaan keluar unit 250, harga satuan 82.588, jumlah 20.647.000 rupiah. Nilai persediaan akhir 350, harga satuan 82.588, jumlah 28.905.800.000 rupiah. Tanggal 30 persediaan masuk unit 500, harga satuan 82.000, jumlah 41.000.000 rupiah. Nilai persediaan akhir 850, harga satuan 82.242, jumlah 69.905.800.000 rupiah. Jurnal metode Aforage tanggal 9 November 2021. Keterangan persediaan barang dagang pada debit 24.600.000 rupiah, utang dagang pada kredit 24.600.000 rupiah. Tanggal 12 piutang dagang pada debit 40.500.000 rupiah, penjualan pada kredit 40.500.000 rupiah. HPP pada debit 36.385.650.000 rupiah. Persediaan barang dagang pada kredit 36.385.650.000 rupiah. Pada tanggal 15 persediaan barang dagang pada debit 33.200.000 rupiah, utang dagang pada kredit 33.200.000 rupiah. Pada tanggal 19 piutang dagang pada debit 31.850.000 rupiah, penjualan 31.850.000 rupiah. HPP pada debit 28.761.205.000 rupiah, persediaan barang dagang 28.761.250.000 rupiah. Tanggal 26 persediaan barang dagang pada debit 24.900.000 rupiah, utang dagang 24.900.000 rupiah. Pada tanggal 28 piutang dagang pada debit 23 juta rupiah, penjualan pada kredit 23 juta rupiah. HPP pada debit 20.647.000 rupiah, persediaan barang dagang 20.647.000 rupiah. Pada tanggal 30 persediaan barang pada debit 41 juta rupiah, utang dagang pada kredit 41 juta rupiah. Total debit 273.476.000 rupiah, kredit 273.476.000 rupiah. Di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Siapa yang ingin menjawab silakan bertanya. Yang bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 6. Dari mana hasil dari tanggal 26 sebesar 24.900.000 rupiah? Yaitu harga unit dikali harga satuan 83.000 sama hasilnya itu 24.900.000 rupiah. Baiklah, siapa yang ingin bertanya lagi silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 6. Jelaskan persediaan menurut sistem perpetual. Baiklah, saya akan menjawab. Pengertian metode pencatatan virtual.
Metode perpektual adalah metode pencatatan yang dilakukan setiap waktunya, disesuaikan dengan adanya transaksi pemasukan dan pengeluaran persediaan barang yang terjadi. Baiklah, itu dia. Apakah ada kuat? Wah. Baiklah, itulah presentasi dari kami. Jika ada yang lebih, itu saya, dan jika ada yang kurang, itu teman-teman saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, tapi sepertinya tidak ada karena cewek selalu benar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu untuk kelompok. Silakan Kak maju kelompok mana lagi? Tunggu dulu nak dari situ, jadi keluar. Kalian geser ke samping deh. Masuk lagi, awas lagi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Muhammad Fatih dan rekan saya Ulia Putri. Saya Desa Tika. Nah, di sini kami akan membahas tentang kartu persediaan. Sistem pencatatan perpektual merupakan suatu sistem pengelolaan persediaan di mana pencatatan mutasi persediaan dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan sehingga mutasi persediaan selama satu periode termonitor dan setiap saat jumlah maupun nilai persediaan selama satu periode. Media Jaya Sakti, kartu persediaan. Tanggal 4, persediaan nilai persediaan akhir, unit 400, harga satuan 80.000, jumlah 32 juta, 32 juta rupiah. Tanggal 9, persediaan masuk 300 unit, harga satuan 82.000, jumlah 24.600 rupiah. Nilai persediaan 400 ditambah 300 sama dengan 700 unit. Harga satuan 80.000 rupiah ditambah 82.000 rupiah. Hasilnya 32 jumlah 32 juta rupiah, 24.600.000 rupiah. Tanggal 12 persediaan tua 300 unit dan 150 unit. Harga satuan 82.000 dan 80.000. Jumlah 24.600.000 rupiah dan 12.000 rupiah. Nilai persediaan akhir 250, harga satuan 80.000 rupiah, jumlah 20.000 rupiah. Pada tanggal 15 persediaan masuk 400 unit, 80, harga satuan 83.000 rupiah, jumlah 33.200.000 rupiah. Nilai persediaan akhir 250 ditambah 400 unit sama dengan 650 unit. Harga satuan 80.000 rupiah dan 83.000 rupiah. Jumlah 20 juta rupiah dan 33.200.000 rupiah. Pada tanggal 19 persediaan tua 350 unit, harga satuan 83.000 rupiah, jumlah 29.050.000 rupiah. Nilai persediaan akhir 250 ditambah 50 sama dengan 300 unit. Harga satuan 80.000 rupiah dan 83.000 rupiah. Jumlah 20 juta rupiah dan 4.150.000 rupiah. Tanggal 26 persediaan masuk 300 unit, harga satuan 83.000, jumlah 24
4.900.000 rupiah. Ini persediaan akhir 250, 50, 300, sama dengan 600. Harga satuan 80.000, 83.000, dan 83.000. Jumlah 20 juta rupiah, 4.150.000 rupiah, 24.900.000 rupiah. Pada tanggal 28 ada persediaan uang dengan unit 250 harga satu 83 rupiah dan jumlah 20.750.000 rupiah. Nilai persediaan akhir 250 unit tambah 50 unit tambah 50 unit sama dengan 350. Harga satuan 80.000, 83.000, dan 83.000. Jumlah 20 juta rupiah, 4.150.000 rupiah, 4.150.000 rupiah. Pada tanggal 30 persediaan masuk dengan unit 500, harga satuan 82.000, jumlah 41 juta rupiah. Nilai persediaan akhir 250, 50 dan 500 sama dengan 850. Harga satuan 80.000 rupiah, 83.000 rupiah, 83 rupiah, dan 82.000 rupiah. Jumlah 20 juta rupiah, 4.150.000 rupiah, 4.150.000 rupiah, 41.500 rupiah, sama dengan 69.300.000 rupiah. Baiklah, teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Adam Magasari. Perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 5. Untuk jumlah metode risiko pada tanggal 30 hasil dari 41.000 rupiah dapat dari mana? Yaitu tanggal 30 berasal dari persediaan masuk dengan unit 500 dikali 82.000 rupiah dan hasilnya 41 juta rupiah. Baiklah, teman-teman yang ingin bertanya lagi, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari 24.600 dapat dari mana? Itu dari mana? 24 juta rupiah. Hasil dari 3.000 unit dikali harga satuan 82.000 dan hasilnya 24.600.000 rupiah. Apakah sudah jelas? Jelas. Baiklah, siapa lagi yang ingin bertanya? Tidak dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 5. Dapat dari mana nilai persediaan barang dagang tanggal 9 November? Tanggal 9 yaitu dari persediaan masuk 300 unit dikali harga satuan 82.000 rupiah sama dengan 24.600.000 rupiah. Apakah sudah jelas? Jelas. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak dong. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok. Woi Aris gile. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 perkenalkan
Aris. Saya Pria. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan jurnal metode LIFO. Pada tanggal 9, persediaan barang dagang pada debit Rp24.600.000, utang dagang pada kredit Rp24.600.000. Pada tanggal 12, piutang dagang di debit Rp40.500.000, penjualan pada kredit Rp40.500.000. Masih di tanggal 12, harga pokok penjualan di debit berjumlah Rp36.600.000, di kredit persediaan barang dagang berjumlah Rp36.600.000. Pada tanggal 15, persediaan barang dagang berjumlah Rp33.200.000, utang dagang di kredit berjumlah Rp33.200.000. Pada tanggal 19, piutang dagang Rp31.850.000, penjualan pada kredit Rp31.850.000. Masih di tanggal 19, harga pokok penjualan di kredit di debit Rp29.850.000, di kredit persediaan barang dagang berjumlah Rp29.050.000. Pada tanggal 26, persediaan barang dagang di debit Rp24.900.000, di kredit utang dagang berjumlah Rp24.900.000. Pada tanggal 28, piutang dagang di debit berjumlah Rp23.000.000, di kredit penjualan berjumlah Rp23.000.000. Masih di tanggal 28, harga pokok penjualan berjumlah Rp20.750.000 dan persediaan barang dagang berjumlah Rp20.750.000. Pada tanggal 30, persediaan barang dagang berjumlah Rp41 juta. Pada utang dagang di kredit berjumlah Rp41 juta. Baiklah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya pada kelompok 2. Pada jurnal metode LIFO, tanggal 19 piutang penjualan dagang, dapat dari mana hasil Rp31.050.000? 30 berapa tadi itu? Rp31.050.000. 850. Salah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Piutang dagang pada penjualan pada tanggal 19 dapat jumlah yang didapat pada hasil jumlah nilai persediaan akhir yaitu 20 juta ditambah 4.150.000 rupiah. Apakah jawaban dari kami jelas? Jelas. Baiklah, bagi teman-teman yang lain ingin bertanya, saya persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Dapat dari mana jumlah uang pada tanggal 15? Pada tanggal 15, persediaan barang dagang pada utang dagang yang berjumlah Rp33.200.000 didapat dari hasil yaitu 400 unit dikalikan dengan harga satuan yaitu Rp83.000. Dapatlah hasilnya Rp33.200.000. Apakah jawaban dari kami jelas? Jelas. Baiklah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari ingin bertanya, coba jelaskan lagi hasil dari 40 rupiah pada tanggal 12 dapat dana. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Pada tanggal 12, piutang dagang pada penjualan yang berjumlah Rp40.500 didapat dari hasil yaitu 20 dari persediaan keluar jumlah Rp24.600.000 ditambah dengan Rp12 juta. Apakah jawaban kami jelas? Jelas. Baiklah, akan teman-teman yang lain tidak lagi ingin bertanya? Baiklah, kami akhiri presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan maju kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang sistem persediaan menurut sistem perpetual. Sistem persediaan menurut sistem perpetual, dalam metode perpetual ada 3 metode di antaranya metode perpetual LIFO, metode perpetual FIFO, dan APARAGE. Perpetual merupakan suatu sistem pengelolaan persediaan, di mana pencatatan mutasi persediaan dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Sistem perpetual akan mencatat persediaan stok barang dagangan secara langsung pada akun persediaan. Jurnal metode APARAGE. Pada tanggal 9 November 2021, persediaan barang dagang pada debit senilai Rp24.600.000. Utang dagang pada kredit senilai Rp40.600.000. Pada tanggal 12, piutang dagang pada debit berjumlah Rp40.500.000. Penjualan pada kredit Rp40.500.000. HPP Rp36.385.000. Persediaan barang dagang pada kredit Rp36.385.000. Pada tanggal 15, persediaan barang dagang pada debit Rp33.200.000. Utang dagang pada kredit Rp33.200.000. Pada tanggal 19, piutang dagang pada debit Rp31.850.000. Penjualan pada kredit Rp28.761.250.000. Persediaan barang dagang pada debit Rp29.900.000. Utang dagang pada kredit Rp29.900.000. Pada tanggal 28, piutang dagang pada debit Rp23 juta. Penjualan pada kredit Rp23 juta. HPP pada debit Rp28.671.000. Persediaan barang dagang pada kredit Rp28.761.000. Pada tanggal 26, persediaan barang dagang pada debit Rp24.900.000. Utang dagang pada kredit Rp24.900.000. Pada tanggal 28, utang dagang pada debit Rp24.900.000. Utang dagang pada kredit Rp24.900.000. Pada tanggal 28, HPP pada debit Rp20.647.000. Persediaan barang dagang pada kredit Rp20.647.000.
Pada tanggal 28 persediaan barang dagang pada debit 41 juta rupiah. Utang dagang pada kredit 41 juta rupiah. Total debit 273.476 juta rupiah. Total pada kredit 273.476.000 rupiah. Baiklah, bagi teman-teman yang ingin bertanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 6 ingin bertanya kepada kelompok 3. Coba jelaskan apa itu pengertian apalagi. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Pengertian dari apalagi adalah yang merupakan nilai rata-rata aritmatika dan hitung dengan menambahkan sekelompok angka lalu membaginya dengan hitungan angka tersebut. Apakah kelompok 6 puas dengan jawaban kami? Puas. Baiklah, bagi teman-teman yang masih ingin bertanya kami persilakan. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Dapat dari manakah hasil 31.850 rupiah di tanggal 19 November? Dapat dari mana hasil 31.850 rupiah dari tanggal 19 November? Situ aja, Bang. Utang dagang pada penjualan berjumlah 31.850.000 rupiah. Apakah kelompok 1 puas? Jelas. Baiklah, bagi teman-teman yang masih ingin bertanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ubia Putri. Saya perwakilan dari kelompok 5 yang bertanya kepada kelompok 3. Coba ulangi lagi apa sistem persediaan menurut sistem perpetual. Persediaan menurut sistem perpetual dalam metode virtual ada 3 metode. Di antaranya 1. Metode virtualivo. Metode virtualivo dan average virtual merupakan suatu sistem pengolahan persediaan di dalam catatan mutasi. Persediaan dilakukan secara terus-menerus. Kesinambungan sistem virtual akan mencatatkan persediaan stok barang dagang secara langsung pada akun persediaan. Baiklah, apakah kelompok 6 puas? Puas. Baiklah, masih ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Selanjutnya kelompok yang terakhir, kelompok Duduk. 4. Silakan tampil presentasi lebih cepat ya, mengingat waktu ibu sedikit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Lestari Putri.
saya Mariana. Saya Jordi. Saya ingin membahas tentang metode minggu. Tanggal 4 November. Nilai persediaan akhir 400 unit, harga 80.000. Jumlah 32 juta. Tanggal 9 November 300 unit, harga 82.000, jumlah 24 juta 600.000 rupiah. Unit 400 unit ditambah 300 unit, hasilnya 700 unit. Harga 82.000, jumlah 32 juta 24 juta 600.000 rupiah. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 ingin bertanya kepada kelompok 4. Pada tanggal 28 November hasil dari 24 juta 900.000 rupiah dan dari manakah hasilnya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. 300 unit dikali 83.000 dan hasilnya dapatlah 24.900. Apakah kelompok 6 puas? Puas. Baiklah, siapa yang ingin bertanya lagi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Victoria. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 4. Untuk jurnal metode LIFO, tanggal 26 November hasil dari 24 juta 900.000 rupiah. Hasil itu dapatnya dari mana? unit dikali 83.000 dan hasilnya 24.900. Apakah kelompok 1 puas? Puas. Baiklah, itu saja presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2. Baiklah, sekarang kita sudah mempresentasikan setiap kelompok hasil dari kartu persediaan, mulai dari pembuatan quote sampai ke print dan terakhir pengisian kartu persediaan. Di sini juga Ibu akan evaluasi dari setiap kelompok, khususnya ada 2 kelompok yang ada catatan dari Ibu. Kelompok 2 itu pada tanggal 19, buku seharusnya itu menjelaskan dari soal nak dapat nominal yang ditanya temannya. Selanjutnya kelompok 3, kelompok 3 ditanyakan itu jurnal juga, tapi dia jawab yang itulah. Sedangkan temannya bertanya dapat dari mana nominal tersebut. Kelompok 3 hanya memperjelaskan lagi nominal yang ada pada yang lain. Oke. Sekarang kita evaluasinya dari proses pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa merangkum? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya merangkum semua pelajaran hari ini. Rangkuman yang saya sediakan adalah tentang perbedaan antara sistem periodik dan perbedaan sistem perpetual. Metode pencatatan persediaan barang dagang dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem pencatatan periodik dan perpetual. Sistem pencatatan perpetual merupakan sistem yang mencatat persediaan setiap kali ada perubahan akun pencatatan persediaan dicatat dalam akun persediaan barang dagangan itu sendiri. Sedangkan sistem pencatatan periodik merupakan sistem pencatatan
Bu.